Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Hadirin hadirat pemuda dan pemudi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak berdoa minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu segala sesuatu kebaikan tidak akan kita laksanakan secara terus-menerus. Sebab Rasul pernah mengajarkan kepada kita adalah perbuatan yang paling Allah cintai walaupun sedikit adalah muhat, yaitu dawamnya wa'in khola, walaupun sedikit. Jadi sebaik-baiknya amal walaupun sedikit tapi kontinu, artinya terus menerus. Begitu. Hadirin jemaah pemuda dan pemudi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Nasahihul Ibad ini ataupun nasihat-nasihat hamba ini, kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ada makalah yang ke-18 Anil Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala wa huwa min akbari tabi'in. Jadi Hasan al-Basri ini yaitu akbaru tabi'in, yaitu paling ataupun pembesar daripada para tabi'in. Annahu qala innal fasadal qulubi, sesungguhnya hal yang membuat rusak hati kita. Awas ya. Innal fasadal qulubi an sitatil asya'a, sesungguhnya sesuatu yang membuat rusak hati kita di sini ada 6 perkara. Ingat. Jadi hati kita rusak disebabkan oleh 6 perkara itu. Awaluha yudnibuna biroja'il taubat. Yang pertama, kita berbuat dosa kemudian mengharapkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat dosa kemudian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak melakukan taubat. Nah, di sini dikatakan ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak melakukan taubatan nasuha. Itu percuma, itu sia-sia. Kalau memang kita merasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa sekecil apapun, kita mohon ampun, kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekurang-kurangnya kita memperbanyak membaca istighfar. Berat banget. Gitu ya. Yang kedua, wa ya'lamuna ilma wa la ya'maluna, kita tahu ilmunya
kita tidak mengamalkannya. Ya. Kita banyak ilmu boleh yang lainnya, tapi kita tidak mengamalkannya. Lebih baik kita tahu satu ilmu ketimbang banyak ilmu daripada tidak diamalkan. Itu para faidah bil ilmi dalam yakmal, tidak ada faedahnya kita mempunyai ilmu falam yakmal ketika kita tidak mengamalkannya. Itu wa inna masamaratul ilmi amalun, karena sesungguhnya buahnya ilmu adalah pengamalan. Itu kita tahu ilmunya, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini boleh, ini boleh, itu kita tahu, tapi kita tidak mengamalkannya. Inilah penyebab hati kita menjadi rusak. Yang ketiga apa? Wa idza amilu, ketika kita beramal ataupun berbuat kebaikan, la yukhlisuna, kita tidak ikhlas. Ya, kita tidak ikhlas. Segala sesuatu perbuatan yang baik kita kerjakan, tapi kita tidak ikhlas. Umpama kita baca Al-Quran tidak ikhlas semata-mata karena Allah. Umpama kita ngaji ataupun tahlim kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga yang menyebabkan hati kita menjadi rusak. Itu ya, hati-hati. Kemudian kita makan rezeki Allah, kita makan rezeki Allah. Wala yashkuruna, tapi kita tidak bersyukur kepada Allah. Ya, kita tiap hari dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak bersyukur. Dikasih rezeki besar tapi tidak bersyukur. Dikasih rezeki kecil malah tambah tidak bersyukur. Kata Allah, wa inna adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabun lasyadid. Kalau kita bersyukur dikasih rezeki sama Allah, tentu Allah akan tambahkan. Itu makanya bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yardawna bi nismatillah, tidak ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, tidak ridho, udah syukurin aja apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Wong kita dikasihnya begini, ya kita syukur. Kalau kita mau berubah, ya berubahlah dengan diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubah. Dengan artian apa? Allah tidak akan merubah diri kita kalau bukan kita yang merubahnya. Kemudian apa lagi yang membuat hati kita rusak? Yang terakhir yang membuat hati kita rusak, wa yaquluna mautahum, kita sering mengikuti atau mengantarkan orang yang mati ke kuburan. Kemudian yaquluna mautahum, kita sering mengantarkan orang ke kuburan. Wala yaquluna, tapi kita tidak mengambil contoh. Bagaimana kita mengambil contoh ketika kita mengantarkan orang ke kuburan, bahwa kita pun sama akan mati dan akan dipendam dan akan ditinggalkan oleh keluarga kita, dan kita baru bertanggung-jawaban di dalam kubur. Sebab di sini Rasulullah mengatakan,
akhirat. Fa inna nazar minhu fama ya'u aisar minhu. Ketika dia selamat di dalam kuburan, maka kelak akan dimudahkan di akhirat. Kalau kita mengantarkan jenazah tapi kita tidak mengambil iktibar, kita tidak mengambil contoh, ini yang akan membuat hati kita rusak. Hati-hati. Kalau hati kita sudah rusak, jangankan perintah Allah, jangankan perintah Rasul, itu akan diingkari. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mohon pada Allah agar hati kita selalu dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Udah malam, kalau enggak malam saya lanjutin. Udah malam ya, itu mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan tambah rajin kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan umur yang panjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua orang tua kita pun sama diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, usaha yang gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.